mutiara, di atasnya zamrud. Yaitu adalah sebagai mursyid yang kamil mukamil. Kita punya abah. Beruntung orang yang satu waktu, beberapa waktu, berkali waktu bisa datang, bertemu bersama, bisa salaman, bisa memandang wajah beliau dan mendengar perkataan ataupun hujah-hujah dari beliau sebagai penguat keimanan kita. Lihat cara sholatnya beliau, lihat caranya beliau bagaimana menerima tamu, bagaimana abah itu berkiprah dalam dunia dakwah. Begitu hebatnya abah ini dalam keyakinannya, dalam bertanggung jawab atas membawa seluruh ikhwan dan muridnya, supaya ikhwan dan muridnya selamat dunia akhirat. Selamat tidak tersentuh api neraka, dunia dan akhirat. Maka dalam satu keterangan saya pernah mendengar, ada keterangan begini, seorang mursyid itu cinta kasihnya kepada murid melebihi dari cinta kasihnya ibu bapak kita. Alasannya kalau ibu bapak kita itu hanya akan sedih, menangis, berduka, merana, tidak terima kalau melihat anaknya susah, anaknya sengsara, anaknya celaka. Dunia, badannya terluka, keadaannya miskin, terhina. Itu orang tua bila orang tua itu tahu, dia akan menangis, dia akan sedih, dia tidak akan terima. Mukaromin, Pengersa Kiai Haji Mahya Al-Bukhari di Jeddah, dan juga Pengersa Kiai Haji Anang As'ari. Juga yang kami muliakan, yang menjadi wasilah saya bisa berbicara di hadapan para pecinta kesucian jiwa dan keseluruhannya yang ikut serta menjadi peserta manaqib MOI pada pagi hari ini, yaitu Ibu Haja Cahya, dan juga pemangku manaqib dari Ambarawa, dan juga seluruh petugas yang sudah menjalankan tugasnya, para ikhwan, akhwat, dari mana saja, di mana saja, insya Allah selalu dan akan selalu mendapatkan limpahan barokah dan karomahnya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslul, Qaddasallahu sirrah, hingga berkah untuk semuanya, segalanya, selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya memperkenalkan, nama saya Tamsir Sarwendo. Alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa dibersamakan, ditarik, dituntun, dibimbing oleh Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Saya menjadi muridnya. Saya akan berteriak, akan bercerita bahwa aku muridnya Abah Ghaus. Aku bangga, aku senang, aku bisa merasa adem di dalam hati bila aku menyebut nama Abah Ghaus. Aku bangga, aku senang bisa mengatakan aku muridnya Abah Ghaus. Satu kebanggaan dalam hidup saya adalah saya punya mursyid, saya punya guru yang aku yakini dan aku takzimi dan aku hormati, serta akan aku dengarkan apa yang akan menjadi petunjuk, isyaratnya, dan apa yang akan menjadi kesukaan beliau. Dan aku hanya punya ingin diaku sebagai murid beliau. Ikhwan dan akhwat, para pecinta kesucian jiwa di mana saja berada, pagi ini saya baru pertama kali ikut serta di manaqib online, baru 3 hari ini, dan saya baru kali ini mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan khidmah ilmiah yang tentunya nanti akan menyampaikan tentang isian dari kitab Fadail Suhur. Di dalam kitab Fadail Suhur ada guru kita menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Mu'adz bin Jabal. Hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus sholihin kafaratun wa dzikrul mauti shadaqatun wa dzikrul qabri yuqarribukumul jannah. Rawahul Ad-Dailami an Mu'adz. Yang tahu persis adalah
pastinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena hadis ini diucapkan oleh beliau. Dan yang tahu persis adalah yang meriwayatkan, yang telah mencari sebab sampai adanya keluarnya hadis ini. Yang tahu persis adalah guru saya, Abah Gaus. Karena beliau guru saya dan beliau adalah Mambaul Barokah wal Hikmah wal Karomah. Jadi beliau bagi saya adalah sumbernya barokah, sumbernya hikmah, dan sumbernya karomah buat saya. Dan juga demikian pula buat seluruh para ikhwan ahwat, para pecinta muhibin, para pecinta beliau. Yang tahu persis adalah beliau. Tetapi setidaknya di dalam maksud hadis yang dimuat dalam bab Robitoh di bulan Rabiul Awal ini adalah ada yang dimaksud mengingati para nabi itu adalah bagian dari ibadah. Ingat Nabi ibadah. Kemudian mengingati orang soleh merupakan penghapus dosa. Ingat orang soleh menghapus dosa. Dulu waktu awal saya baru masuk bergabung dan menjadi ikhwan baru, yang hadis yang pertama saya dengar dan saya hafal itu dari TKN Suryalaya Sirnarasa itu, TKN Suryalaya dulu, itu adalah hadis tentang itu. Dzikrus sholihin kafaratin anil dunub wa inda dzikrus sholihin tangzul rahmah wa taksulul barokah. Itu sampai lecek. Saya hafalkan itu. Dzikrus sholihin kafaratin anil dunub. Jadi mengingati orang soleh itu menghapuskan dosa. Waktu itu sekitar tahun 96 itu saya baru pendekatan dengan TKN, kemudian 98 saya baru mau menerima talqin. Jadi begitu ternyata ada hadis yang menjelaskan mengingati orang soleh saja itu bisa menggugurkan dosa. Itu bagi saya aneh. Tapi kemudian wa inda dzikrus sholihin tangzulur rahmah wa tusul barokah, dan dengan mengingati orang soleh itu tangzulur rahmah, akan diturunkannya rahmat. Ya pasti rahmat itu rahmat Allah. Tangzulur rahmah wa tahsulul barokah, dan disampaikannya barokah. Maka ini hebat sekali ya. Hanya mengingat orang soleh bisa menghapuskan dosa, menyebabkan diturunkannya barokah, diturunkannya rahmat, sampainya rahmat kepada kita. Sementara hidup ini adalah ingin dihapuskan dosa, tangzulur rahmah, dan akan mendapatkan rahmah, serta hidup ini harus penuh berkah. Kok semudah ini di dalam TKN itu? Pangersa Abah membimbingnya, Abah Hanom dulu membimbing dengan cara bagaimana orang supaya ingat kepada Ambiya, ingat kepada solihin, dan yang menyebabkan itu tadi semua. Dan termasuk sedekah. Oh, caranya adalah dengan manakib. Manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak dirubah. Jadi manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibacakan manakib itu, kemudian dulu ada buku namanya Tajud Dzikir Mankobah. Mankobah yang dicetak, dijual belikan di Suryalaya. Ada begitu. Jadi ada buku tentang Mankobah. Dulu Mankobahnya banyak. Ya, kemudian sekarang memang sudah diringkes oleh Pangersa Baos. Jadi tidak sebanyak Tajud Dzikir Mankobah zaman di Suryalaya. Di situ ada keterangan pengantar dari Abah Hanom, manakib syukur ngerti. Kalaupun enggak ya percaya saja. Tetapi kalimat syukur ngerti, kalaupun enggak percaya saja, keluar dari lisannya Abah Hanom, ini pasti mengandung makna dan arti yang luar biasa bagi para ikhwan dan ahwat. Dan juga termasuk bagi orang yang percaya. Karena memang dari
sepengetahuan saya sejak tahun itu sampai sekarang ini orang datang keluar masuk, datang bersilaturahmi. Maka dulu kalau datang itu lapor ke Kamtib. Kamtib kemudian menulis ingin bertemu dengan Abah, keperluannya apa? Satu ada berobat, kedua ada silaturahmi. Itu yang paling banyak adalah berobat. Hadirin dan juga para pemirsa, para pendengar dan peserta manakib online internasional yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menurut Abah guru kita, Abah Aos, yaitu adalah hadis tentang Robitoh, karena kalimatnya adalah mengingat. Robito itu mengingat, orang yang mengingat Nabi itu menjadi ibadah, bagaimana caranya? Karena memang Nabi itu tugasnya hanya ibadah. Hanya ibadah. Nabi tugasnya hanya beribadah. Maka ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi yang pasti beribadahnya pasti, kebenaran beribadahnya benar, itu adalah para nabi dan para rasul. Kemudian sampai kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa itu Allah menyatakan wa man yuti'illah wa rasulahu ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang dia akan mendapatkan kenikmatan. Ma'alladzina an'amta, bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan kenikmatan. An'amta alaihim minan nabiyyin, seperti kenikmatannya yang diberikan kepada para nabi. Wasyuhada, dan juga kenikmatan dan keindahannya yang diyakini oleh para syahid, para syuhada. Wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Maka di sini masuklah bagaimana caranya supaya kita mampu bisa mengikuti para minan nabiin wal mursalin, yaitu bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah itu supaya bisa sampai di dalam penjelasannya, maka diejawantakan oleh Nabi dan Rasul. Singkatnya, apapun yang jadi perintah Allah dan menjadi larangan ketentuan Allah, itu akan dijelaskan oleh Rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu segala aspeknya, geraknya, ucapannya, tingkah perbuatannya, dan segalanya itu direkam, dilihat persis oleh orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang bersama. Orang yang bersama itu mengaplikasikannya semuanya ditiru lagi oleh orang yang bersamanya. Orang yang bersamanya. Dan sampai hari ini, bagi ikhwan meyakini bahwa guru kita Hadrat Syekh Muhammad Abdul Qasim Masdul adalah seorang mursyid yang kamil mukamil. Setiap saat, setiap waktu dia selalu bersama dengan para ahli silsilah, dan di antara para ahli silsilah itu sampai sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang ditulis, apa yang dilisankan, maka kalimatnya tulisan, lisan, tulisan. Jadi ada yang lisan, ada yang tulisan. Tapi tulisan itu juga lisan juga. Tulisan untuk lisan, dari lisan. Dari lisan dilisankan dengan tulisan. Maka setelah tertulis bisa dilisankan, bisa dibaca, diucapkan dengan lisan itu. Itulah para pecinta kesucian jiwa, betapa pentingnya kita itu harus meneladani para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, yang mestinya kalau tidak punya guru, tidak punya contoh, tidak punya pelatih, orang tidak akan bisa. Tanpa latihan tidak terlatih. Maka pelatih kita yang melatih diri kita,
adalah guru kita, maka beruntung benar bagi kita memiliki jimat, memiliki satu pusaka senjata yang tidak ada tandingannya dan tidak bisa dinilaikan dengan penilaian, yaitu di atasnya mutiara, di atasnya zamrud, yaitu adalah sebagai mursyid yang kamil mukamil. Kita punya abah. Beruntung orang yang satu waktu, beberapa waktu, berkali waktu bisa datang, bertemu bersama, bisa salaman, bisa memandang wajah beliau dan mendengar perkataan ataupun hujah-hujah dari beliau sebagai penguat keimanan kita. Lihat cara sholatnya beliau, lihat caranya beliau bagaimana menerima tamu, bagaimana Abah itu berkiprah dalam dunia dakwah. Begitu hebatnya Abah ini dalam keyakinannya, dalam bertanggung jawab atas membawa seluruh ikhwan dan muridnya, supaya ikhwan dan muridnya selamat dunia akhirat. Selamat tidak tersentuh api neraka, dunia dan akhirat. Maka dalam satu keterangan saya pernah mendengar, ada keterangan begini, seorang mursyid itu cinta kasihnya kepada murid melebihi dari cinta kasihnya ibu bapak kita. Alasannya kalau ibu bapak kita itu hanya akan sedih, menangis, berduka, merana, tidak terima kalau melihat anaknya susah, anaknya sengsara, anaknya celaka. Dunia, badannya terluka, keadaannya miskin, terhina. Itu orang tua bila orang tua itu tahu, dia akan menangis, dia akan sedih, dia tidak akan terima. Tapi seorang syekh mursyid yang kamil akan memperhatikan muridnya dari kehidupan dunia dan akhirat dan menolak daripada bencana dunia akhirat dan menolak daripada kecelakaan, kehinaan, dan kenistaan. Itu yang harus, bagaimana caranya saya ini berbalas, mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Abah itu harus bagaimana. Orang saya dibela, keluarga saya dibela, lahir batin aku dibela, dunia akhirat aku dijaga, dibela. Tapi aku hanya memupuk keyakinan itu sehingga aku harus tambah yakin, yakinnya bertambah, terus bertambah dan bertambah terus. Kiranya memang terbatas waktu, sudah 19 menit. Insya Allah kita cukupkan saja. Saya berdoa semoga para ikhwan semua di mana saja berada diakuh dan terus dituntun oleh Abah dengan kasih sayangnya, dengan kejembaran rahmaniahnya. Ya sekurang-kurangnya walaupun kita tidak sempurna taat kita, setidak-tidaknya kita punya guru. Itulah andalan kita. Teruslah minta maaf dan terus kita sambungkan dengan guru kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.